Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang mencari akar pangkat 3 dan pembahasan soal asik mencoba dan soal asik berlatih di halaman 165 buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Pertama, kita akan membahas dulu tentang mencari akar pangkat 3. Mencari akar pangkat 3 dengan mengidentifikasi bilangan satuannya. Bilangan asli dari 1 sampai 9 apabila dipangkatkan 3 memiliki hasil angka satuan berbeda. Contoh, carilah nilai dari akar pangkat 3 dari 1728. Penyelesaian akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan 12, karena 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728. 12 kali 12 144 dikali 12 1728. Jadi hasil akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan 12. Jadi mencari akar pangkat 3 dengan mengidentifikasi bilangan satuannya. Bilangan asli dari 1 sampai 9 apabila dipangkatkan 3 memiliki hasil angka satuan berbeda. Pegawai matematika. Pegawai yang berupa telepon seluler pintar, smartphone, netbook, komputer tablet, laptop, komputer dan sejenisnya dapat dipakai dalam belajar matematika dan dapat berlatih kemampuan berhitung dari internet, contohnya di situs www.quiz.com. Kalian dapat berlatih hitung mulai dasar hingga tingkat lanjut. Lanjut untuk pembahasan untuk lebih pahamnya dari mencari akar pangkat 3, kita akan membahas tentang soal asik mencoba dan soal asik berlatih halaman 165. Soal asik mencoba terdiri dari 5 buah soal, yaitu hitunglah akar pangkat 3 dari bilangan berikut. 1. Akar pangkat 3 dari 1331. Soal yang kedua, akar pangkat 3 dari 2774. Soal yang ketiga, akar pangkat 3 dari 3375. Soal yang keempat, akar pangkat 3 dari 4096. Dan soal yang kelima, akar pangkat 3 dari 13.824. Untuk soal asik berlatih, halaman 165 terdiri dari 5 buah soal cerita. Selesaikan dengan menuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Soal yang pertama, Edo memiliki akuarium berbentuk kubus. Jika diisi penuh, air volumenya 27 liter. Berapa panjang rusuk kaca akuarium Edo? Soal yang kedua, sebuah bak mandi berbentuk kubus. Bak mandi dapat menampung air 512 liter. Berapa kedalaman bak mandi tersebut? Soal yang ketiga, warga desa Arjosari bergotong royong membuat bak penampungan air. Hujan berbentuk kubus, kapasitas bak air tersebut adalah 8.000 liter. Berapa panjang rusuk bak penampungan air hujan tersebut? Soal yang keempat, Ayalani membuat kotak kubus komposter dari papan untuk mengolah sampah daun menjadi kompos. Jika diisi setengahnya, kotak tersebut dapat menampung 1000 desimeter kubik sampah daun. Berapa panjang rusuk kotak kubus komposter tersebut? Soal yang kelima, sebuah kotak berbentuk kubus berisi penuh pasir. Setelah ditimbang, berat pasir tersebut 16 kg. Jika 1 cm kubik pasir beratnya 2 gram, berapa panjang rusuk kubus tersebut? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like dan share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama, itu soal asik mencoba. Soal asik mencoba, hitunglah akar pangkat 3 dari bilangan berikut.
Seperti yang kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, untuk mencari akar pangkat 3, apabila kecil dari 1000, hasilnya satuan, besar sama dari 1000 belasan, besar sama dari 8000 20-an, besar sama dari 27000 30-an, besar sama dari 60000 40-an, dan besar sama dari 125.000 50-an. Angka 1 berteman dengan 1, 2 dengan 8, 3 dengan 7, dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 3, 8 dengan 2, 9 dengan 9. Kita lihat dulu soal yang pertama, akar pangkat 3 dari 1331. Lihat, 1331 berarti besar dari 1000, berarti belasan, berarti pangkal jawabannya adalah 1. Kita lihat angka belakangnya 1, teman dari 1 adalah 1, jadi pangkat 3 dari 1331 sama dengan 11. Besar dari 1000 hasilnya belasan, berarti belasan antara 10 sampai 19, berarti pangkalnya 1. Kita lihat teman angka belakangnya adalah 1, teman dari 1 sama dengan 1, jadi kita tulis 1, jadi akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan 11. Lanjut untuk soal kedua, akar pangkat 3 dari 2774, besar dari 1000, masih belasan, berarti pangkalnya 1. Lihat teman dari 4, temannya adalah akar pangkat 3 dari 2774 adalah 14. 2774 besar dari 1000, berarti belasan, pangkalnya 1. Teman dari 4, belakangnya adalah 4. Lihat teman dari 4 adalah 4, berarti 14. Jadi akar pangkat 3 dari 2774 sama dengan 14. Lanjut untuk soal yang ketiga, akar pangkat 3 dari 3375, masih besar dari 1000, masih belasan, berarti pangkalnya 1. Lihat angka belakangnya 5, belakangnya 5, teman dari 5 adalah 5, berarti akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan 15. Karena 3375 besar dari 1000, berarti belasan, pangkalnya 1. Lihat angka belakangnya 5, teman dari 5 adalah 5, 15. Jadi untuk soal nomor 1, akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan 11. Soal yang kedua, akar pangkat 3 dari 2774 adalah 14. Dan soal yang ketiga, akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Bisa dipahami ya adik-adiknya untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Caranya, lihat apabila dia besar dari 1000 belasan, berarti pangkal awalnya 1. Dia besar dari 8000, nanti pangkalnya 2 awalnya. Dan kita lihat angka belakangnya, apakah 1, apakah 4, apakah 5 angka belakangnya. Lalu kita lihat temannya saja. 1 temannya 1, 2 temannya 8, 3 dan 7 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 3, 8 dengan 2, 9 dengan 9. Lanjut untuk dua soal terakhir. Ada soal asik mencoba halaman 165. Soal yang ke 4096, masih besar dari 1000, kecil dari 8000, berarti pangkalnya masih 1. Lihat belakangnya 6, teman dari 6 adalah 6. Jadi akar pangkat 3 dari 1096 sama dengan 16. 1000 besar dari 1000, berarti pangkalnya 1. Angka belakangnya adalah 6. Teman dari 6 adalah 6. Jadi akar pangkat 3 dari 1096 sama dengan 16. Lanjut untuk soal yang kelima. 13 akar pangkat 3 dari 13.824. Jadi besar dari 1000, besar juga dari 8.000. Kecil dari 27.000, berarti 8.000 pangkalnya 2. Kita lihat angka belakangnya. Teman dari 4 adalah, berarti hasilnya adalah 24.
Jadi akar pangkat 3 dari 13.824 sama dengan 24. 13.000 berarti besar dari 8.000. Artinya 2. Angka belakangnya 4. Teman dari 4 adalah 4. Jadi akar pangkat 3 dari 13.824 sama dengan 24. Jadi dari pembahasan soal asik mencoba halaman 165, untuk soal nomor 1 jawabannya 11, soal yang kedua 14, soal yang ketiga 15, soal yang keempat adalah 16, dan soal yang kelima adalah 24. Kita lanjut untuk pembahasan soal asik berlatih. Kalau sudah bisa memahami soal asik mencoba, kita lanjut untuk membahas tentang soal asik berlatih di halaman 165. Selesaikan dengan menuliskan para hasilnya buku tulismu. Soal yang pertama, Edo memiliki akuarium berbentuk kubus. Jika diisi penuh, air volumenya 27 liter atau 27 desimeter kubik. Berapa panjang rusuk kaca akuarium Edo? Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Ketahui akuarium berbentuk kubus. Volumenya 27 liter. Itu sama dengan 27 desimeter kubik. Yang ditanyakan adalah panjang rusuk akuarium atau S-nya berapa? S bisa kita cari, atau panjang rusuk akuarium sama dengan per pangkat 3 dari volume. Pangkat 3 dari volume. Karena volumenya adalah 27 desimeter kubik, maka panjang rusuk akuarium sama dengan akar pangkat 3 dari 27 liter atau 27 desimeter kubik. 47 berarti 10 dari 1000. Dan kita lihat angka belakangnya saja, 7 temannya 3, berarti akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3 desimeter kubik. Jadi panjang rusuk akuarium bisa kita cari dengan akar pangkat 3 dari volume. Pangkat 3 karena volumenya 27, berarti akar pangkat 3 dari 27 liter atau 27 desimeter kubik. Kita lihat angka belakangnya 7. Teman dari 7 adalah 3. Jawabannya adalah 3 desimeter. Jadi panjang rusuk kaca akuarium Edo, ini tidak ada kesalahan, Edo adalah 3 desimeter. Bisa dipahami adik-adik ya. Tinggal kita cari saja panjang rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari V. Akar pangkat 3 karena V-nya 27, berarti akar pangkat 3 dari 27 liter atau 27 desimeter kubik. Dari itu 7, belakangnya adalah 7 temannya 3, berarti jawabannya adalah 3 desimeter. Jadi panjang rusuk kaca akuarium Edo adalah 3 desimeter. Tadi pahami adik-adik ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah bak mandi bentuk bus. Bak mandi menampung air 512 liter. Berapa kedalaman mandi tersebut? Kita buat dulu ya, diketahui dari soal. Mandi berbentuk bus. Volumenya adalah 512 liter atau 512 desimeter kubik. Yang ditanyakan berapa kedalaman, berarti sama dengan panjang rusuk atau kedalaman bak mandi atau sama dengan sisinya berapa. Maka bisa kita cari kedalaman bak mandi sama dengan akar pangkat 3 dari volume sama dengan akar pangkat 3 dari 512 liter atau 500 akar pangkat 3 dari 512 desimeter kubik. 512 dari 1000 berarti 1 hasilnya. Lihat teman dari 2. Teman dari 2 adalah 8. Jadi akar pangkat 3 dari 512 adalah 8
desimeter. Ketua bak mandi berbentuk kubus, volumenya 512 liter. Ditanyakan adalah kedalaman bak mandi. Jadi kedalaman bak mandi bisa kita cari akar pangkat 3 dari volume. Volumenya adalah 512, jadi akar pangkat 3 dari 512 liter. Sama dengan desimeter. Jadi akar pangkat 3 dari 512. Dan angka belakangnya 2. 2 temannya 8. Jadi jawabannya adalah 8 desimeter. Tadi kedalaman bak mandi adalah 8 desimeter. Bisa dipahami ya Dede ya, untuk pembahasan soal 1, soal yang kedua. Lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Warga desa Arjosari gotong royong membuat penampungan air hujan bus. Kapasitas bak air tersebut 8.000 liter. Berapa yang rusuk penampungan air hujan tersebut? Kita buat yang diketahui dari soal. Diketahui bak penampungan bus yang volumenya adalah 8.000 liter atau 8.000 desimeter kubik. Tanyakan adalah panjang rusuk bak penampungan atau sisinya berapa. Panjang rusuk bak penampungan sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Volumenya adalah 8.000 liter, maka panjang rusuk bak penampungan sama dengan akar pangkat 3 dari 8.000. Ini sedikit kesalahan 512. Kita perbaiki sedikit. Akar pangkat 3 dari 8.000 liter. 8.000 bagi 20. Akar pangkat 3 dari 8.000 liter adalah 20 desimeter. Ketahui penampungan berbentuk kubus, volumenya 8.000 liter. Ditanyakan adalah panjang rusuk bak penampungan. Panjang rusuk bak penampungan sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Karena volumenya adalah 8.000 liter, berarti akar pangkat 3 dari 8.000 liter. 8.000 ya, ini adalah 20. Jadi akar pangkat 3 dari 8.000 sama dengan 20 desimeter. Jadi panjang rusuk bak penampungan air hujan tersebut adalah 20 desimeter. Dari soal 1, 2, dan 3 bisa dipahami adik-adik ya, dengan cara mencari panjang rusuk, kedalaman, maupun soal yang ketiga masih panjang rusuk bak penampungan, bisa kita cari akar pangkat 3 dari volume karena diketahui volumenya. Akar pangkat 3 dari volume. Jadi kita cari hasil dari akar pangkat 3-nya saja. Jadi itu soal nomor 1 jawabannya 3, soal 3 desimeter. Soal yang kedua adalah 8 desimeter dan soal yang ketiga adalah 20 desimeter. Lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Soal yang keempat. Yalani membuat kotak kubus komposter dari papan untuk mengolah sampah daun menjadi kompos. Jika diisi setengahnya, kotak tersebut dapat menampung 1000 desimeter kubik sampah daun. Berapa panjang rusuk kotak kubus komposter tersebut? Kita buat yang diketahui dari soal. Diketahui kubus komposter. Volume setengah kubusnya adalah 1000 desimeter kubik atau 1000 liter. Ditanyakan panjang rusuk kotak kubus komposter. Nah, bisa kita cari panjang rusuk kotak komposter sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Akar pangkat 3 dari 1000 desimeter kubik. 1000 berarti akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10 desimeter.
diketahui kotak kubus komposter volume setengah kubus 1000 desimeter kubik. Jadi ditanyakan panjang rusuk kotak kubus komposter. Panjang rusuk komposter bisa kita cari pangkat 3 dari volume. Volumenya adalah 1000, berarti akar pangkat 3 dari 1000 desimeter kubik. Dari 1000 adalah 10 desimeter. Jadi panjang rusuk kotak kubus komposter adalah 10 desimeter. Lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-5. Sebuah kotak kubus berisi penuh pasir. Setelah ditimbang, pasir tersebut 16 kilo. Jika 1 cm pasir beratnya 2 gram, berapa panjang rusuk kubus tersebut? Diketahui berat pasir 16 kg. 1 cm kubik 2 sama dengan 2 gram. Ditanyakan panjang rusuk kubus tersebut. Maka bisa kita cari, pertama kita cari dulu volume. Volume 16 kg dibagi 2 gram per centimeter kubik. 16 kita kilo, kita jadikan ke gram. 16 kilo, kilo ke gram turunnya 3, berarti kilo, hekto, deka, gram. Turunnya 3 berarti kita kalikan 1000. 16 kali 1000 sama dengan 16.000. 16.000 gram dibagi 2 gram per centimeter kubik. 16.000 dibagi 2, 8.000 centimeter. Maka volumenya adalah 8.000 centimeter kubik. Lalu setelah dapatkan volume, maka bisa kita cari panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Volumenya adalah 8.000, berarti akar pangkat 3 dari 8.000 cm kubik. 8.000 hasilnya akar pangkat 3 adalah 20, berarti akar pangkat 3 dari 8.000 adalah 20 cm. Jadi panjang rusuk kubus adalah 20 cm. Dan di soal nomor 5 diketahui berat pasir 16 kg, 1 cm kubiknya sama dengan 2 gram. Tanyakan panjang rusuk kubus. Maka kita cari dulu volumenya. Volume kita bagi berat pasirnya 16 kg bagi 2 gram per cm kubik. Kilo kita konversikan ke gram. Kita kali 1000. 16 kali 1000, 16.000 gram. Dibagi 2 gram per centimeter kubik. 16.000 dibagi 2, 8.000 centimeter kubik. Setelah kita dapatkan volume, maka bisa kita cari panjang rusuk. Panjang rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Pangkat 3, karena volumenya adalah 8.000, berarti akar pangkat 3 dari 8.000 centimeter kubik. Akar dari 8.000 adalah 20 centimeter. Jadi panjang rusuk kubus adalah 20 cm. Di pembahasan soal asik berlatih dari soal nomor 1 sampai 5 tadi pahami ya dari ya. Harusnya diingat untuk mencari panjang rusuk apabila diketahui volume, tinggal kita cari saja panjang rusuk atau S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Dan kalau dia dari 1000 hasilnya satuan, besar dari 1000 hasilnya belasan, besar dari 8.000 20-an, besar dari 27.000 30-an, besar dari 60.000 10-an, besar dari 125.000 50-an. Jika juga 1 tempatnya adalah 1, 2 adalah 8, 3 7, 4 adalah 4, 5 adalah 5, 6 adalah 6, 7 adalah 3, 8 adalah 2, 9 adalah 9. Yang bedanya adalah 2 dan 8, 3 dan 7, 7 dan 3 dan 8 dan 2, hanya itu saja yang berbeda. Demikian dulu pembahasan soal kali ini, yaitu
cara mencari akar pangkat 3, dan pembahasan soal asik mencoba dan soal asik berlatih di halaman 165. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat dan terus membantu proses belajar adik-adik. Tentunya kalau ada adik-adik pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel pilihan kita ini supaya bisa terus berkembang dan terus mendampingi proses belajar adik-adiknya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa diajak kepada adik-adik yang lain belum tahu tentang channel pilihan kita ini supaya kita bisa belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.